Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara hari ini? Besar harapan kami, kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang pagi ini diambil dari Yohanes 7 ayat 53 sampai 8 ayat 11. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang akan menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dan judul perikop pada pagi hari ini adalah perempuan yang berzina. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes 7 ayat 53 sampai 8 ayat 11 berisi kisah tentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menguji Yesus berkaitan dengan hukum Musa. Ketika Yesus berada di bait Allah dan mengajar banyak orang, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat datang dan membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Perzinahan adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh dua orang yang sudah menikah. Dan di dalam tradisi Yahudi, menurut hukum Musa, biasanya orang yang jatuh dalam dosa perzinahan akan dihukum rajam. Kita bisa lihat ini di dalam Ulangan 22 ayat 13 sampai 30. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa perempuan tersebut dengan tujuan untuk menjebak Yesus. Sebab apapun jawaban Yesus, baik dihukum atau tidak dihukum, maka Yesus juga akan segera diadili. Mengapa demikian? Jika Yesus menjawab dihukum, maka ia akan segera dibawa ke pengadilan Romawi, sebab saat itu bangsa Yahudi sedang dijajah oleh pemerintahan Romawi, sehingga tidak diizinkan untuk menghukum seseorang jika tidak diadili menurut hukum Romawi. Sedangkan jika Yesus menjawab tidak dihukum, maka mereka akan membawa Yesus ke pengadilan agama Yahudi, sebab Yesus melanggar hukum Musa. Lalu, apa jawab Yesus ketika mereka terus mendesak Yesus untuk memberi jawaban? Pada ayat yang ke-6, kita dapat mengetahui bahwa Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya dan terdiam. Momen hening yang Yesus lakukan saat didesak merupakan waktu yang diberikan Yesus untuk para musuhnya bertobat dan tidak terus-menerus mempermalukan perempuan yang berdosa tersebut. Sehingga tidak berapa lama kemudian Yesus berdiri dan berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Dan kemudian Yesus kembali membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya. Setelah mendengar perkataan Yesus tersebut, satu persatu orang-orang Farisi dan ahli Taurat pergi meninggalkan perempuan tersebut. Sebab tentunya tidak ada yang tidak berdosa, bukan, di antara mereka? Sehingga tidak satu pun yang melempari perempuan tersebut.
Saudara, setelah semua pergi, Yesus bertanya kepada perempuan tersebut dengan sapaan yang sopan. "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau?" Dan perempuan tersebut menjawab, "Tidak ada, Tuhan." Dan Yesus pun menjawab, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Hal ini menunjukkan kebesaran anugerah Allah kepada semua orang berdosa, baik para musuhnya maupun perempuan tersebut. Ada kehidupan yang baru yang ditawarkan bagi kita jika dengan rendah hati kita datang kepadanya, mengakui dosa, meminta ampun, dan bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, dalam momen hening saat ini, mari kita kembali memeriksa hati kita di hadapan Allah. Apakah ada dosa yang masih dengan tekun saudara lakukan saat ini? Jika ada, mari datang kepada Yesus Kristus dan memohon ampun kepadanya. Lalu terimalah pengampunannya dan kehidupan yang baru yang Ia sediakan bagi saudara, dan mulailah berjalan dalam kehidupan yang baru tersebut bersama dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan kami. Mari kami membuka hati kami, Tuhan, pada pagi hari ini, Tuhan. Mari Allah tegur kami, Tuhan, jika ada dosa yang masih dengan tekun kami lakukan sampai saat ini, bahkan yang mungkin kami tidak sadari, Tuhan. Mari terus koreksi, uji hati kami, Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh murni di hadapan-Mu, Tuhan. Kami minta ampun, Tuhan, jika sampai saat ini ada dosa yang masih dengan tekun kami lakukan, yang masih dengan giat kami lakukan, Tuhan. Kami tidak meninggalkan itu, Tuhan, karena kami masih hidup di dalam kedagingan kami. Ampuni kami, Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan, kami rindu untuk kehidupan baru yang Allah berikan kepada kami. Kami bisa bertanggungjawabkan itu di hadapan Engkau. Kami bisa hidup kudus di hadapan Engkau, bukan dengan kekuatan kami, tapi sungguh dengan penyertaan Allah dan pertolongan daripada Roh Kudus. Kami memang serahkan kehidupan kami, Tuhan, proses pembentukan kami untuk menjadi serupa dengan Engkau, kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih, Tuhan. Dan dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, terus berbicara, terus murnikan hati kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.